bahwa jasa pahlawan dan bangsa akan selalu harum abadi di sanubari kita. Semoga kunjungan kali ini memberikan inspirasi dan energi baru bagi keluarga besar Kongres Advokat Indonesia untuk terus berjuang menegakkan hukum dan keadilan. Foto bersama. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi astana giri bangun ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi syabilillah ilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kami dari Kongres Advokat Indonesia, Bapak, ya, sangat berterima kasih bisa diterima di tempat yang baik ini. Tujuan kita juga kemarin untuk mengingat bagaimana besarnya jasa Bapak Presiden Soeharto, Presiden kita yang kedua untuk negara Republik Indonesia ini. Sekarang kita yang menikmatinya, ya. Banyak sekali jasanya, 30 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Kami berapa tahun? 32 tahun, ya. Itu suatu angka yang luar biasa. Ya, kita memang sangat kehilangan waktu Bapak Presiden wafat, ya. Mungkin seluruh Indonesia menangis atas kepergian Bapak Presiden yang banyak sekali jasanya untuk bangsa Indonesia. Kami sebagai penegak hukum juga dari Kongres Advokat Indonesia pastilah akan menjalankan, meneruskan apa yang telah dibuat oleh Bapak Soeharto ini kepada negara kita ini, terutama untuk penegakan hukum. Ya. Sejak Pak Harto juga kedamaian itu ada di negara kita, Pak. Ya. Dan majunya Indonesia juga tidak lepas dari jasa-jasa beliau untuk kita semuanya. Semoga Tuhan mengampuni dosanya juga kepada Ibu Tin yang mendampingi Pak Harto selama lebih seumur hidupnya, juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga tempatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua yang merawat makam ini, Astana Giribangun, Ibu Siti Jamaliah Lubis, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, ada Pak Sekjen, ada Adinda Richard, ada Pak Ibrani, ada Pak di depan, ada Pak Anwar, dan semua kita yang hadir di tempat ini, para ketua maupun sekretaris dari Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya memiliki sejarah bersama-sama dengan Pak Harto, karena saya sebagai yang pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 82, kemudian lanjut saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 87 sampai 92, kemudian lanjut lagi tahun 92 sampai 97 saya masih tetap anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Tadi saya katakan kepada sebelum rombongan ini tiba berbincang-bincang, saya katakan bahwa saya tidak mungkin menjadi anggota DPR RI tanpa persetujuan daripada Pak Harto pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sebagai Muslim
Saya kira semua juga agama menganut barangkali. Tetapi ajaran agama kita mengatakan bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka tidak terputus amalnya oleh 3 hal. Yang pertama adalah anak yang soleh, yang meninggalkan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah amal jariah. Saya kira dari perspektif ini, saya yakin dan saya percaya sesuai dengan keimanan yang saya anut, insya Allah almarhum Bapak Jenderal Besar Pak Harto Soeharto, insya Allah surga adalah tempatnya karena amal jariah begitu banyak. Saya teringat bahwa pada waktu saya masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada satu program yang sebenarnya sangat bagus, tetapi ternyata pada saat sekarang ini belum dilaksanakan. Kebetulan beliau memiliki beberapa yayasan. Salah satu di antaranya adalah yayasan yang membangun masjid di seantero negara kita. Kita juga tahu bahwa betapa banyak amal jariah yang ditinggalkan oleh Bapak Jenderal Besar almarhum Bapak Soeharto. Bapak Ibu sekalian, sejarah sebagai advokat barangkali yang perlu kita renungkan pada saat sekarang ini adalah melakukan introspeksi dan retrospeksi kepada diri kita. Karena sejalan dengan apa yang ditinggalkan atau legacy dari pendiri Kongres Advokat Indonesia yang selalu mengedepankan bahwa KAI adalah advokat pejuang dan pejuang advokat. Dan barangkali di depan kita almarhum Jenderal Besar Soeharto adalah pejuang sejati daripada bangsa ini. Oleh karenanya saya kira tidak salah apabila pemerintah yang dipimpin saat ini oleh Jenderal TNI Prabowo Subianto yang pernah menjadi mantu dari Presiden Soeharto telah menganugerahkan pahlawan nasional kepada almarhum Jenderal TNI Soeharto. Oleh karena itu barangkali kita semua perlu melakukan introspeksi, apakah predikat pejuang yang sebagaimana dikemukakan oleh almarhum Indra Sahno Lubis ataupun apa yang diajarkan oleh almarhum Jenderal Besar Soeharto sebagai pejuang sejati telah benar-benar kita laksanakan atau belum. Kenapa ini perlu saya kemukakan? Karena bagaimanapun juga peranan advokat sebagai aparat penegak hukum di dalam sistem hukum nasional kita. Karena kalau kita berbicara sistem hukum nasional kita, ada 5 komponen dari sistem hukum. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, ya, kemudian kesadaran hukum masyarakat. Akan tetapi pertanyaannya, dari sistem hukum nasional itu, yang mana sebenarnya yang paling penting bagi republik kita, bagi bangsa kita? Maka jawabannya adalah bahwa yang paling penting adalah manusianya, yaitu aparat penegak hukumnya. Dari seluruh peserta Rakernas KAI ke-8 yang semuanya kami hormati dan kami banggakan. Izin Bapak Ibu, perkenanlah kami di sini mewakili dari Yayasan Ibu Tien Soeharto yang ada di Jakarta, sekaligus mewakili karyawan dan karyawati kami yang ada di Gunti Bangun sini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan, mari kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu bersyukur pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama kenikmatan yang kita terima pada saat ini bersama-sama adalah kenikmatan sehat
Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kenikmatan sumpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan persaudaraan, sehingga kita bisa dipertemukan di Cungkup Argosari namanya. Ya. Astana dibangun daripada sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat siang, selamat datang, sugeng rawuh wonten ing Astana dibangun. Dari keluarga besar yayasan mengaturkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Pada saat ini telah berkunjung dan akan berdoa, mendoakan pada almarhum dan almarhumah di Astana Giri Bangun semuanya, khususan kepada almarhum yang tercinta Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto bin Panjang Kertosudiro, juga kepada almarhumah Ibu Hajah Fatimah Siti Hatina Soeharto binti Kanjeng Pangeran Sumaryono. Semoga almarhum dan almarhumah dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal perjuangannya, diterima amal-amal ibadahnya, selanjutnya ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Yang Maha Kuasa, yaitu di Jannatul Naim. Dan semoga Bapak Ibu yang akan kirim doa ini selalu mendapat perlindungan, pengayuman, dan itu harus kenal.